Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Wirawan Andika. Ya, kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sum, beberapa fungsi-fungsi dasar. Setelah itu kita sekarang akan membahas tentang chart. Nah, chart itu apa sih? Chart itu grafik adalah visualisasi dari sederetan data berupa angka. Untuk memudahkan kita dalam menganalisa data, grafik pada Excel biasanya disebut dengan Oke, cara membuatnya bisa dibaca seperti pilih range, tempat data, pada tab insert, pilih type chart, bisa bar, line, atau pie sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, pada tab desain, select data, lalu di kotak dialog series data, input data dari lembaga kerja, klik OK untuk menutup kotak dialog select data series dan selesai. Oke, setelah itu kita lihat lagi selanjutnya, yaitu kita akan membahas rumus APS. Ya, APS itu apa sih? Rumus APS adalah rumus yang digunakan untuk mencari nilai mutlak absolut dari suatu bilangan, baik itu berbentuk positif maupun negatif. Contoh penulisannya yaitu, nah, contoh penulisannya yaitu kayak gini ya, sama dengan APS. Nah, lalu kolomnya setelah itu kita rumus. APS itu apa sih? Yaitu rumus absolut atau mutlak. Mutlak itu apa namanya, semua nilai akan dibentuk dalam bentuk positif. Misalnya 376 nih, jadi berapa? Berarti 376. Nah, 5 berarti menjadi 5. Min 50 berarti menjadi 50. Dan min 10 berarti menjadi 10. Kayak gitu nanti ya. Oke, nanti kita coba. Setelah itu kita masuk lagi ke rumus INT atau integer ya. Rumus INT digunakan untuk membulatkan bilangan desimal. Untuk bilangan desimal ya, atau menjadi bilangan bulat namun pembulatannya ke bawah. Nah, penulisannya yaitu gimana? Sama dengan INT kurung buka kolomnya kurung tutup. Nah, berarti kalau misalnya 5,6 menjadi 5 karena dia akan bulatkan ke bawah. Misalnya 7,8 menjadi 7. Oke. Setelah itu kita akan bahas rumus fact. Fact ini apa sih? Faktorial ya kepanjangannya. Fact fungsi ini untuk menghitung dari faktorial. Nah, oke, contoh penulisannya gimana? Nah, sama dengan fact, kita tutup kolomnya. Nah, ini jadi berapa? 2 faktorial. Dan berarti 2 kali 2. Ya. Berarti kalau 3 faktorial berarti berapa? 3 kali 3 kali 3. Nah, 5 faktorial berapa? 5 kali 5 kali 5. Oke. Oke, saya kira teman-teman paham. Setelah itu kita masuk ke berikutnya, yaitu count A. Ya, namanya count A ya. Rumus count A. Fungsi rumus Excel count A menghitung jumlah sel yang berisi data. Contoh penulisannya yaitu adalah count A, count A. Nah, di sini ada dua rumus antara count dan count A. Kalau count misalnya ada tabel nih, ada tabel 1, 2, 5, 105 A, B. Di sini antara count dan count A ada perbedaan. Misalnya kalau count di sini jadi berapa? Count itu menghitung yang berisikan angka, sedangkan count A akan menghitung semua sel yang ada isinya. Seperti itu. Jadi misalnya di sini berarti berapa? Yang ada angkanya yaitu 3 ya, 3 baris. Nah, count A juga 3. Oke. Nah, setelah itu kita juga lihat
Yang ini kita isi 2 karena kan hanya berisi 2, dan yang ini juga 2. Nah, kalau yang ini count hanya berisi 1 karena dia hanya ada 1 angka. Sedangkan di sini dia akan menghitung akan ada 3 yang berisi ya. Yang penting ada isinya di situ, disebut dengan count A akan menghitung di situ. Oke, setelah itu kita coba masuk ke latihan aja ya. Nah, di sini ada PT nama kalian. Nanti kalian tuliskan nama kalian. Misalnya nama saya Hubi Rahmat. Misalnya PT Hubi Rahmat ya. Kita akan belajar. Oke, setelah itu di sini ada daftar kode dan angka yang akan digunakan. Oke, nah sekarang kita masuk ke di sini ya. Kita cari nih. Ini kan ada kode AA, ada bilangan, ada beberapa bilangan. Nah, faktorialnya gimana sih rumusnya? Nah, kita tadi menghitung ya, sama dengan, oke sebentar dulu. Ini warnanya masih hitam, sebentar. Sebentar. Nah, sekarang kita warnai dulu ini menjadi hitam biar kelihatan tadi masih warnanya putih. Oke, sekarang kita coba ya. Sama dengan kita akan mencari faktorialnya yang mana sih? Nah, kita akan mencari faktorialnya bilangan yang angka 9 itu ya. Oke. Sekarang kita sama dengan kita pilih sama dengan kita tulis fak ya tadi ya. Faktorial, karena bahasa Inggrisnya faktorial, kita bilangan, kita enter. Nah, inilah dia faktorialnya. Kalau sudah ketemu tinggal kita tarik saja ke bawah. Seperti ini. Nah, dia otomatis akan muncul. Faktorial dari bilangan-bilangan yang ada di sampingnya. Setelah itu kita akan melihat counting. Nah, counting ini apa sih? Counting ini tadi ya, yang menghitung apa namanya, yang ada berisi angka, yaitu sama dengan count ya, sama dengan count, kita tarik dari kode sampai ke bilangan 2 aja ya, yang enggak ada atasnya kuning ini kita hitung enter. Nah, berarti yang ada bilangannya 1, kita tarik ke bawah, yang ada bilangannya misalnya 1 semua. Dan count A misalnya, count A itu berarti rumusnya tadi sama dengan count A, kita buka ya, lalu kita blok, kita tarik ke bawah. Count A menghitung meskipun dia angka ataupun huruf dihitung bersamaan. Oke, setelah itu kalau absolut tadi sudah dijelaskan ya. Rumus absolut itu yaitu untuk membulatkan untuk mencari nilai absolut atau mutlak. Misalnya sama dengan ABS ya, kita masukkan bilangannya. Nah, seperti ini. Kalau kita misalnya buat min 9 pun di sini, dia tetap 9 di sini ya. Sampai sini paham ya? Oke, kalau integer misalnya di sini dia ada misalnya di sini ada sama dengan int, kita buka, kita di sini ya. Nah, integer itu untuk membulatkan, misalnya dia ada 9,9, dia akan tetap menjadi 9 karena dia dibulatkan ke yang pembulatan di bawahnya. Oke, setelah itu yang ini kita hapus saja, kita singkat waktu. Oke, sekarang tadi kita belajar juga tentang chart. Nah, gimana caranya? Kita pilih insert. Setelah itu kita masukkan chartnya. Kalau kalian langsung seperti ini misal. Nah, ini kalian bisa memilih apa namanya chartnya. Oke, kalian bisa memilih chartnya di sini. Entah itu berbentuk line, pie atau apapun, itu terserah kalian. Tapi saya harapkan sesuai dengan kebutuhan apa yang kalian gunakan. Misalnya di sini saya akan membuat grafik berupa line. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa seperti ini atau kalian bisa blok dulu apa namanya kode sama bilangannya. Seperti ini ya. Kalian blok, lalu kalian insert, kalian pilih
chartnya. Nah, kalau kalian pilih yang bawah, kalian bisa memilih chart-chartnya seperti yang kalian pilih. Misalnya di sini saya pilih line, saya pilih yang seperti ini ya. Oke, saya pilih oke. Nah, seperti ini. Dia akan otomatis keluar. Nah, sekarang kalau misalnya ada chart dari teman-teman yang nggak kayak gini, berarti itu perbedaan antara wordnya aja. Oke, jadi jangan bingung, nggak masalah. Yang penting itu perbedaan antara wordnya aja. Oh sorry, antara Excelnya aja. Oke, sebentar ada azan, saya pause dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk yang chart title ini kita bisa atur, misalnya di sini kita masukkan kode bilangan gitu ya. Nah, kalau chart tipe tipe garis seperti ini, kalian bisa untuk untuk melihat pergeseran antara misalnya dari waktu ke waktu, misalnya kalian apakah ada kenaikan atau pengurangan. Nah, itu kalian bisa menggunakan chart berbentuk garis seperti ini untuk melihat kenaikan atau penurunan. Oke, setelah itu nah di sini sudah itu ya. AA dia masuk ke nomor 2 dan B berada di sebelah. Kalau ada perbedaan berarti hanya perbedaan di Microsoft-nya saja. Karena kalau di 2007, 2008, 2007, 2010 nggak ada yang seperti ini. Di tiap-tiap itu ada beda-bedanya. Oke, setelah itu kita akan coba lagi yang membuat chart lagi yang berbentuk bar. Caranya sama, kita buat lagi. Nah, ini yang bar ya. Saya pilih aja. Nah, kalau ada muncul kayak gini berarti dia meminta untuk memilih datanya terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita blok dulu datanya, kita pilih chart. Nah, kita pilih yang bar ya. Bar atau kolom. Kalau bar yang samping ya, kita pilih yang kolom. Oke, di sini saya pilih yang 3D aja. Yang warna-warni deh. Kita pilih yang jadi yang ini aja. Yang 3D tapi yang ini. Nah, seperti ini. Oke, kita kecilkan biar kelihatan. Oke, nah seperti ini ya, dia sudah otomatis. Nah, sekarang saya pengen nambah ini, pengen menghias lagi. Di sini pengen ada kayak smart art. Nah, kalau di 2010 atau 2000 2007 atau 2010 ada, 2013 juga ada. Nah, di sini dia di tab di sini nggak ada dia smart art-nya. Nah, caranya kalian harus pilih yang ada di illustration dan smart art di sini. Nah, di sini saya pengen tambah yang kalau list ya berarti list aja. Kalau di all ini akan muncul semua yang kalian inginkan. Misalnya saya pilih di sini, saya pilih yang ini ya. Nah, seperti ini. Dulu, nah kalau kayak gini, ini manual ya, manual. Nah, kalau ingin kalian misalnya saya pengen kita masukkan yang di sini ya. Bilangan yang nomor 1 aja ini, misalnya kita jadikan dia, misalnya dia masuk ke kon A-nya 2. Nah, ini kita masuk di sini, countingnya 1, faktorial di sini ya. Ini faktorialnya berapa? 362. Faktorial. Oke guys, atau teman-teman,
tutorial pada hari ini seperti ini aja. Kalau ada teman-teman yang bingung atau mungkin ada yang belum paham, bisa ditanyakan lewat kolom komentar atau mungkin bisa aja beri saya. Oke, saya rasa tutorial kali ini aja. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon teman-teman bisa mengerti dan memahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.